Akhirnya ketemu diet paling rasional. Perbandingan setelah 2 bulan kurang 1 minggu. Dari dulu sampai 2 bulan kemarin, saya adalah orang yang paling gak bisa nahan nafsu makan. Mau itu camilan sampai makanan berat, saya bisa dibilang sangat lemah ketika harus menahan nafsu makan. Pasti bawaannya pengen nyomot makanan, pengen nyuil sesuap, dan selalu penasaran pengen makan walaupun tahu kalau kita gak lapar, cuman lapar mata aja. Istri saya pun sama, doyan banget jajan dan makan makanan enak. Efeknya ya jelas, berat badan nambah terus, mau diet jadi gagal terus. Tapi entah ada angin apa, tiba-tiba suatu malam istri saya langsung semangat mengajak saya untuk mencoba diet yang dilakukan oleh Tia Ariestia yang katanya dalam 2 bulan bisa turun 16 kg. Jujur aja, waktu itu saya pengen ketawa dan langsung pesimis karena terdengar too good to be true. Apalagi pas istri saya bilang kalau diet ini dilakukan dengan cara gak ada workout atau olahraga khusus, gak boleh keringetan, makan 5 kali sehari. Atur pola dan menu makan. Saya bengong, seriusan bisa turun 16 kg dengan diet kayak gitu. Kita dulu pernah nyoba diet bahkan sambil nge-gym aja paling banter cuman turun 3-5 kg doang, masa ini sampai 16 kg. Dan setelah saya dan istri lebih banyak diasih riset soal pola dietnya sampai menu makanan dan efek-efek sampingnya, kita akhirnya coba buat ngelakuin diet ala Tia Ariestia ini selama 2 bulan. Bener aja, saya bener-bener bisa bilang kalau jenis diet ini adalah diet paling rasional yang pernah saya jalanin. Mengenal diet ala Tia Ariestia. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya dan istri tahu diet ini dari channel YouTube Tia Ariestia. Ceritanya singkatnya yang saya tahu, Tia Ariestia ini lagi pengen hamil lagi tapi gak dibolehin sama dokter karena waktu itu berat badannya dia udah lebih dari 70. Setelahnya, dia disuruh ngelakuin diet ini ke dokter Dama yang kebetulan dia sare ilmu-ilmunya ke YouTube dan langsung booming karena memang rasional dan gak banyak embel-embel. Tolong koreksi saya kalau salah ya, dan untuk tahu cerita lebih lengkapnya silahkan lihat dan subscribe channel YouTube-nya. Tapi pada intinya, ada 6 hal fundamental yang harus kita lakukan ketika melakukan diet ini. Gak boleh minyak, gula, tepung, santan, terasi. Semua makanan yang kita makan selama diet tidak boleh mengandung sama sekali kandungan di atas. Setitik pun gak boleh. Karena kalau dipikir-pikir secara logika aja, kandungan di atas memang jadi biang lemak yang selama ini numpuk di badan kita. Gak ada alternatif. Gak ada toleransi. SAKLEK gak boleh. Jalan kaki non-stop 45-60 menit setiap hari. Buat saya yang kalau ke warung depan jalan aja harus naik motor karena males, denger harus jalan kaki non-stop 45 menit itu malesin. Tapi untungnya, ada satu hal yang justru bikin saya seneng, jangan KERINGETAN. Jalan kaki di sini beneran jalan kaki aja non-stop. Bisa dilakuin di mana aja, bisa di luar, bisa dalam ruangan, bahkan saya sering jalan kaki sambil nonton Netflix kalau kondisi lagi gak mendukung buat jalan kaki di luar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian rutinitas dietnya ya. Minimal lakuin diet selama 2 bulan dan biar gak kena efek yoyo alias berat badan naik drastis setelah turun sedikit, kita harus ngelakuin diet ini minimal selama 2 bulan. Rasional bukan. Ada juga beberapa hal penting yang harus diperhatikan soal pola makan dan menu makan, yang akan saya jelaskan lebih detail di bagian rutinitas diet harian. Makan harus selalu on time. Jadwal makan ini yang harus benar-benar kita perhatiin dan jangan sampai kelewat lebih dari 5 menit. Alasan kenapa kita harus makan on time adalah biar lambung kita terlatih. Minum 3 liter air setiap hari. Ini yang menurut saya paling susah sih, karena kadang suka lupa udah minum berapa liter. Saya juga banyak bolongnya kalau soal ini, tapi kalau bisa komitmen penuh minum 3 liter air setiap hari pasti efeknya lebih mantap. Cheating sama dengan narkoba. Saya mengikuti apa yang Tia Ariestia bilang, perlakukan cheating sama dengan makan narkoba.
Seperti yang sudah saya bilang, saya sangat lemah buat menahan godaan makanan. Jadi anggaplah setiap kali kamu mau nyemil makanan sepercik sambil bilang, "Ah, cuman sedikit," atau "sedikit doang gak ngaruh kok," itu sama dengan kamu mengkonsumsi narkoba di mana kamu bakal ketagihan dan gak bisa berhenti, yang akhirnya bakal ngerusak badan kamu nanti. Kalau cheating itu berarti durasi diet kita juga nambah 4 hari loh. 5 hal inilah yang harus kita lakuin selama 2 bulan penuh. Dan untuk jadwal makan, saya coba buat sesuai dengan jadwal aktivitas sehari-hari. Sarapan, pukul 9. Makan siang, pukul 12.30. Camilan sore, pukul 15.30. Makan malam, pukul 6.30. Camilan malam, pukul 21. Jadwal di atas bisa banget kamu sesuaikan dengan aktivitas kamu ya, asalkan terdiri dari 5 waktu jam makan tersebut. Sedangkan untuk pilihan jenis bahan makanan yang boleh dikonsumsi selama diet, dibagi jadi 2 pilihan utama yang bisa dipakai untuk membuat banyak variasi makanan. Dada ayam filet, kayaknya hampir semua orang udah tahu ya manfaat dari dada ayam ini. Dada ayam juga merupakan salah satu bahan makanan yang gampang banget buat dibikin variasi makanan. Jadi nanti menu-menu dietnya gak akan ngebosenin dan tentunya bakalan bikin kenyang. Ikan tuna dan tongkil. Pilihan lain kalau bosen dengan dada ayam, bisa coba daging ikan tuna atau ikan tongkil. Sama bergizinya, dan sama juga bisa dibikin ragam macam menu yang tetap kenyang dan tetap kaya akan rasa. Dan setelah saya, yang selalu doyan ngemil dan sangat amat malas untuk berolahraga, lakuin dan makan makanan di atas sesuai dengan jadwal makan yang ditentuin. Diet ini jauh dari kata berat sama sekali. Bener-bener perjuangan yang ringan, dengan hasil yang sangat maksimal. Rutinitas harian awal diet. Oke, sekarang kita masuk membahas apa yang saya dan istri lakuin di awal diet. Perlu diingat, ini rutinitas yang hanya saya pakai ketika kita mulai diet. Kamu bisa sesuaikan dengan rutinitas yang sesuai dengan jadwal kerja dan aktivitas sehari-hari, tentunya dengan tidak meninggalkan 5 hal wajib di atas. 1. Jalan 45 menit. Biasanya, setiap pagi saya dan istri selalu memulai hari dengan jalan selama 45 menit di kompleks sekitar rumah. Jalan di sini benar-benar jalan santai, sambil ngobrol, sambil denger lagu, sambil denger podcast, sambil foto-foto kucing sekitaran komplek. Tapi dimanapun jalannya, harus ingat 2 hal. Jalannya harus non-stop, gak boleh lari atau sampai keringetan. Jalannya harus beneran non-stop, gak boleh kencing dulu apalagi jajan atau belanja dulu. Jalan dulu selama 45 menit tanpa berhenti sama sekali, setelahnya baru ngelakuin aktivitas lain. Gak akan kerasa kok, asli. Terus kenapa gak boleh lari atau sampai keringetan? Karena kalau kita lari sampai ngos-ngosan, nantinya kita bakal kerasa lebih lapar dan makin susah buat nahan makan. Inti dari jalan ini yang penting gerakin badan biar metabolisme tubuh bisa berfungsi maksimal. Dan jalan ini gak harus di luar rumah. Kalau misalnya di luar lagi hujan, saya biasanya jalan sambil nonton Netflix di ruang kerja. Atau keliling ruang tamu sambil nonton di handphone. Gak bisa pagi karena banyak kerjaan. Malam juga bisa kok, dimanapun atau gimana pun caranya, yang penting jalan 45 menit sehari itu wajib yes. Terus boleh diganti sama sepeda atau sama workout gak? Saran saya sih, jangan. Kardio pas jalan kaki itu menurut saya jauh lebih kerasa dibandingkan naik sepeda, karena kerasa banget kita bawa beban badan sendiri pas lagi jalan. Dan kalau menurut saya jangan dulu sambil workout, karena fokus kita akan nurunin berat badan. Kalau sambil workout kita jadi gampang capek dan cepet jadi lapar. Dan yang kedua, lemak yang mau kita hilangkan akan berubah jadi massa otot, yang nantinya berat badan kita malah jadi gak turun. Tolong koreksi kalau saya salah ya, tapi ini sih yang saya lakuin. Saya juga nahan buat gak workout dulu sama sekali sampai setidaknya sampai ke titik berat badan yang saya inginkan. Setelah sampai dan semua lemak hilang, barulah sisa lemak yang ada saya bentuk dengan workout.
Pendeknya, fokus dulu ilangin lemak dan turunin berat badan sampai titik yang ideal, baru mulai workout. 2. Sarapan. Beres jalan, biasanya kita bakal rebahan dulu sambil nunggu jam sarapan. Buat menu sarapan, 2 minggu pertama kita sarapan dengan satu menu super nikmat. 1 slice toast bread pakai roti gandum, dipanggang pakai frying pan tanpa minyak. 1 telur rebus atau dibuat scrambled egg tanpa minyak. Asli, ini salah satu makanan diet paling enak dan paling pas buat sarapan. Bikin kita kenyang dan gak cepet lapar. Trik lainnya adalah coba buat ngunyah perlahan, nikmati setiap gigitan. 3. Makan siang dan malam. Banyak yang nanya, ini dietnya boleh makan nasi gak? Jawabannya, boleh. Kebetulan karena saya dan istri doyannya makan nasi merah, kami biasanya pakai nasi merah. Tapi kalau lagi ke rumah orang tua atau pas lagi habis beras merahnya, pakai nasi putih juga gak masalah. Cuman yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Porsi nasi saya sewaktu awal diet adalah 5 sendok makan muncung alias 5 sendok makan tapi porsinya banyak. Buat saya yang doyan makan aja, 5 sendok ini ternyata cukup bikin kenyang. Pas banget lah, gak terlalu kenyang berlebihan, dan lebih dari ngehilangin rasa lapar. Kalau kamu udah terbiasa makan sedikit nasi, kurang dari 5 sendok juga gak apa-apa, disesuaikan aja semampu kamu gimana. Kalau soal menu makanannya, sudah dijelaskan kalau yang kita pakai itu cuma 3, dada ayam, tuna, dan tongkil. Dan biar gak buang tenaga dan waktu, selama diet ini istri selalu bikin menu makan yang sama buat siang dan malam. Ada beberapa menu yang kita coba makan selama diet. Ayam sambal matah tanpa minyak. Chicken yakiniku tanpa minyak. Ayam saus manis tanpa minyak. Ayam semur tanpa minyak. Dori panggang. Sate ayam tanpa minyak. Garang asem. Ayam suwir kemangi tanpa minyak. Pepes ayam pedas. Nasi goreng. Tongkil cabai gendot. Tongkil bumbu kuning. Ayam ungkep kuning. Sup telur. Dan masih banyak lagi. Di bagian bawah artikel ini ada beberapa link video resep yang kita makan selama diet. Kalian juga bisa nyari menu makanan lainnya dengan keyword nama makanan plus tanpa minyak. Kalau ada gula atau bahan terlarang lainnya, dikeluarin aja gak usah dimasukin. Terus gimana rasanya? Sama enaknya pas kita makan makanan pakai minyak. Ini sih yang bikin saya dan istri betah-betah banget lakuin diet ini, karena makanan yang kita makan selama diet semuanya enak dan gak ngebosenin. Beneran enak, asli enak. Saya juga gak ngangka ternyata bisa ya masak makanan yang enak tanpa minyak. Terus hebatnya, makannya kerasa kenyang, rasanya masih sama gak jauh beda, tapi gizinya jauh lebih sehat dan bikin lemak gak numpuk dan bahkan perlahan ngilangin lemak yang ada di badan kita. Inilah mengapa saya bilang diet ini adalah diet paling rasional, karena siapa sih yang semangat diet kalau makanannya hambar dan gak ada rasa. Oh iya, perlu diketahui juga semua rempah dan jenis bumbu-bumbu masak itu boleh dipakai. Mau saus teriyaki, saus tiram, saus Inggris, atau bumbu masak apapun selain yang udah disebutin gak boleh di atas itu bisa kita pakai buat masak. Tapi biar lebih sehat, saran saya sih ganti MSG yang biasa kita pakai Royco atau Masako dengan Totole atau MSG yang dibuat dari jamur. Biar lebih sehat aja, dan rasanya juga jadi tambah gurih menurut saya. 4. Camilan sore dan malam. Buat camilan sore dan malam, selama sebulan pertama kita makan 3 keping sari gandum kepingnya aja. Buah naga merah setengah buah. Buah melon secukupnya. Buah pisang 1 buah. Buah apel setengah buah. Buah pir setengah buah. Yang tidak disarankan itu buah mangga dan buah semangka, karena terlalu banyak mengandung air. Buah alpukat apalagi ya, jangan dulu dimakan selama diet karena kandungan lemaknya tinggi. Oh iya, jangan dibikin jus atau dihancurin karena kalau gak salah kadar gulanya bakalan naik. Kami sih selalu makan buahnya langsung ya, kerasa lebih kenyang aja gitu. Nah, kita terus ngelakuin rutinitas ini selama sebulan penuh.
Selang-seling makanannya biar gak bosen, sampai akhirnya kita nyampe di mana kita stuck alias berat badan turunnya kerasa lebih lambat. Dari yang biasanya seminggu turun 1,5 kg, jadi cuman beberapa gram aja. Kalau udah begini, berarti saatnya ganti menu pola dan menu makan yang lebih ketat. Rutinitas harian diet lanjutan. Sebenarnya gak ada bedanya dengan rutinitas pas kita awal, cuman ada beberapa penyesuaian. Durasi jalan kaki diperpanjang. Pas start pertama, durasi jalan kaki nambah 5 menit jadi 50 menit. Ketika stuck lagi, nambah lagi jadi 55 menit. Sekarang durasi jalan kaki saya masih di 55 menit, kalau stuck lagi jadi 60 menit. Tapi gak akan nambah lagi ya, karena 60 menit itu batas maksimal jalan kakinya. Menu sarapan diganti. Dari yang awal pakai roti dan telur, jadi telur aja 2 buah. Ketika stuck lagi, jadi telur aja 2 buah tapi gak pakai kuningnya, 1 buah telur tanpa kuning untuk cewek. Porsi nasi dikurangi. Dari yang awalnya 5 sendok muncung, turun jadi 4. Ketika stuck lagi, turun lagi jadi 3 sendok muncung atau 4 sendok biasa. Sekarang saya sudah makan 3 sendok muncung, istri saya 2 sendok muncung. Jumlah lauk dibatasi. Dari yang awalnya bikin lauk banyak, sekarang mulai ditimbang jadi 75 gram buat cowok dan 45 gram untuk setiap kali bikin menu makan siang dan makan malam, sedangkan untuk sayurannya bebas. Ini relatif ya buat setiap orang, silahkan dengar penjelasan dari Tia Ariestia yang konsultasi sama dokternya langsung di channel YouTube-nya. Jumlah dan variasi camilan dibatasi. Untuk camilan malam, kita gak makan buah lagi tapi pakai 1 buah telur tanpa kuning, bisa diceplok, scrambled, atau direbus. Buah untuk camilan sore juga sama mulai ditimbang, 75 gram buat cowok dan 55 gram buat cewek. Intinya, rutinitas diet lanjutan ini dilakukan kalau kita sudah merasa stuck dan berat badan mulai lambat berkurang. Di sini kita harus mulai rutin cek berat badan, dari yang tadinya seminggu sekali berubah jadi 3 hari sekali. Dengan begitu kita jadi tahu, apakah kita mengalami stuck atau enggak. Kalau stuck, harus langsung ada yang diubah baik dari pola makan, menu makan, dan durasi jalan kaki. Saya dan istri sudah melakukan diet ini selama 2 bulan. Dan sekarang kita lagi rest diet selama seminggu, sesuai apa yang disarankan sama Tia Ariestia. Lagi kasih reward buat badan bebas makan aja setelah berhasil diet selama 2 bulan, sebelum nanti mulai diet lagi seminggu kemudian selama 2 bulan ke depan. Jujur, ini adalah diet paling effortless dan sama sekali gak nyiksa dari semua jenis diet yang pernah saya lakuin. Laparnya masih sangat wajar, saya masih bugar, gak ada efek samping apa-apa, gak ada pusing, gak ada lemes, gak ada muncul penyakit apa, bahkan bisa dibilang gak ada efek samping sama sekali. Oh ada sih satu efek samping, frekuensi buang air besar saya jadi sangat berkurang drastis. Dari yang biasanya sehari biasa 2 kali sehari, sekarang bisa jadi seminggu sekali. Ini wajar sih menurut saya, karena apa yang kita makan kan semua bergizi dan diserap banyak oleh tubuh, sehingga sampahnya cuman sedikit. Nah sampah ini ditumpuk dulu sampai perut penuh selama kurang lebih seminggu, dan setelahnya baru dibuang. Jadwal kerja saya yang padat juga sama sekali gak terganggu selama ngelakuin diet ini kok, karena gak perlu workout intens dan menghabiskan waktu berjam-jam. Cukup jalan sejam sehari, beres. Tapi gak dipungkiri sih, ada beberapa hambatan yang saya dan mungkin bakal kamu alamin selama diet ini. Tantangan diet Tia Ariestia. 1. Masak. Mungkin ini sih salah satu tantangan buat yang mau diet dan mungkin tinggal sendiri, atau tinggal sama keluarga tapi gak ada yang ikutan diet. Apalagi buat yang sebelumnya gak bisa atau jarang masak, pasti punya tantangan sendiri buat bikin menu makanan diet ini. Kalau kata istri saya sih, cobain aja dulu masak sesuai petunjuk dan tutorial dari banyak resep menu yang berserakan di YouTube. Gak usah takut gagal, rasanya gak akan jauh beda kalau bahan dan cara bikinnya sesuai dengan tutorialnya.
Siapa tahu dengan diet ini kamu malah jadi hobi masak bukan? Nah, selain harus nyediain waktu ekstra buat masak menu yang sesuai dengan pola diet ini, kita juga harus tahan godaan dengan masakan lain yang jelas bakal terlihat lebih menggugah selera. Kalau sudah begini sih, balik lagi soal niat dan perlakukan cheating sebagai narkoba. Jangan nyicip makanan sama sekali walaupun sedikit, karena nantinya bakalan nagih dan gak bisa berhenti. Mending tidak sama sekali daripada gagal terus-terusan. Kalau saya sih sabar menanti, bilang sama diri sendiri, nanti pas res bisa makan enak, sabar-sabar, yang bikin saya ampuh menahan godaan buat makan sembarangan. 2. Makan on time. Ini yang beneran kerasa banget, dimana mau dimanapun juga kita harus komit dan makan on time dengan jendela waktu hanya 5 menit. Lagi mau di jalan atau di mall, pas waktu makan ya harus makan. Kalau kita gak makan on time, kita kehitung cheating dan durasi diet kita nambah 4 hari. Rugi banget kan? Ini pernah kejadian sama kita, di mana kita sekali lewat dan gak makan on time karena kunci rumah sempet hilang. Akibatnya selama seminggu ke depan kita stuck, cuman turun 800 gram dalam seminggu. Nyebelin, asli. Solusinya kita selalu bawa bekal kalau misalnya bakal pergi dan ngelewatin jam makan. Kalau kita di jalan waktunya makan, ya kita minggir dulu buat makan baru lanjut jalan lagi. Dan ini berlaku untuk semua jam makan ya, baik itu camilan, sarapan, maupun makan siang dan malam. Efeknya ke perut ini ngaruh banget, dalam seminggu perut saya udah mulai kempes dan semakin kempes seiring berjalannya diet. Sekarang hampir semua celana dan baju saya udah kebesaran semua, karena kita udah bisa ngelatih pencernaan untuk hanya bekerja pada jam tertentu saja. Efeknya kerasa banget, asli. 3. Jalan kaki. Buat saya yang males banget buat sekedar jalan kaki, ini tantangan yang berat sih. Harus jalan 45 menit. Pasti capek dan keringetan kan? Tapi setelah dilakuin, jalan kaki sejam itu sama sekali gak capek. Karena balik lagi, kita bisa lakuin kapan aja dan di mana aja. Ketika lagi hujan, saya jalan kaki sambil nonton film di Netflix, bisa dari handphone atau dari komputer. Saya juga biasanya denger podcast atau nonton video YouTube, atau ngelakuin apapun yang bikin saya gak fokus sama waktu 45 menit tersebut. Ada kalanya saya, dipaksa, harus jalan kaki di pagi hari sama istri biar sekalian ngejemur badan sih, berat di awal doang. Karena pas udah dijalanin satu langkah demi satu langkah, gak akan kerasa tahu-tahu udah mau sejam kok. Frequently Asked Question FAQ 1. Boleh pakai alternatif olive oil atau minyak yang sehat lain gak, mentega atau butter gitu? Gak boleh, sama sekali gak boleh. Gak ada pengganti apapun, pokoknya saklek gak boleh ya. Percaya deh, ada banyak banget makanan yang bakal kerasa tetap enak tanpa minyak dan mentega, serius. 2. Boleh pakai kecap, saus sambal, teriyaki, garam. Semua rempah dan jenis bumbu-bumbu boleh kecuali yang sudah disebutkan, terlarang, di atas. Tapi tetap dalam porsi wajar ya. Untuk MSG juga boleh, tapi kita sendiri pakainya totole atau MSG yang dibuat dari jamur. 3. Aduh waktu makannya bentrok sama kegiatan nih. Boleh gak waktu makannya berubah-ubah? Gak boleh, waktu makan harus fix gak berubah selama 2 bulan. Sesuaikan kegiatan kamu dengan jam makan yang sudah ditentukan, bukan sebaliknya. Tujuannya jelas, biar pencernaan tahu kapan harus bekerja, dan kapan harus diam. Dengan begitu lemak bakal lebih kebakar, karena si sistem pencernaan gak bekerja terus-terusan. 4. Kalau minuman yang boleh apa aja? Yang boleh hanya air putih, kopi dan teh tanpa gula. Boleh pakai gula diet semacam Tropicana Slim tapi hanya 1 sachet per hari. Madu juga gak boleh ya. 5. Kalau mau masak, peralatannya apa aja? Karena gak punya oven, air fryer, panggangan atau microwave, semua menu yang harus ditumis atau digoreng, kita masak pakai non-stick frying pan biar gak nempel dan gampang dimasak.
Kalau untuk menu yang dikukus atau direbus, ya pakai panci biasa. 6. Gimana biar porsinya pas? Gimana cara ngukurnya? Kita beli timbangan makanan, murah cuman 75 ribuan. Timbangan ini kita pakai setelah masuk tahap diet lanjutan atau ketika kita sudah harus mulai nimbang porsi yang kita makan. 7. Jalan kakinya boleh diganti sepeda ga? Boleh dibarengin sama workout? Ga disarankan. Buat saya, jalan kaki itu jauh lebih kerasa dibandingkan naik sepeda. Dan jangan dibarengin sama workout, karena diet ini fokus buat nurunin berat badan dulu, bukan ngebentuk badan. Kalau kita workout pas ngelakuin diet ini, berat badan akan jadi susah turun karena lemak yang hilang akan diganti dengan massa otot. Tolong koreksi jika saya salah. Kalau saya pribadi sama sekali gak ngelakuin workout selama diet, cuman jalan kaki santai aja selama 45-55 menit sehari. 8. Ada efek samping gak setelah ngikutin diet ini? Cuman satu sih, frekuensi buang air besar jadi turun drastis. Dari yang tadinya sehari bisa 2 bahkan 3 kali, sekarang malah jadi seminggu sekali. Wajar sih kalau menurut saya, karena apa yang saya makan hampir semuanya terserap sama tubuh, sampahnya cuman dikit. Karena itu sampahnya disimpan dulu selama seminggu, udah full baru deh dikeluarin.